Di tahun 69, ada rockstar yang diculik dan diikat di kursi. Si rockstar kelihatan pucat dan giting, dan penculiknya kelihatan tegang banget. Nah, mereka itu kelihatan berusaha tenang karena mereka pikir penculikan ini bakalan berhasil. Tapi telepon mereka bunyi. Pas telepon diangkat, ada suara serak dan bilang gini, "Bebasin Jimmy atau lu semua mati. Jangan berani-berani lu colek sehelai pun rambutnya." Nah, sebelum gue lanjutin cerita gue nih, kalau lu suka sejarah tentang musik, kasus-kasus misterius musisi, atau update soal musik, jangan lupa subscribe dan pijit tombol like ya, supaya gue makin semangat ceritanya. Kejadiannya bulan September tahun 69. Jimi Hendrix lagi kehabisan heroin. Hidup dia waktu itu lagi kacau-kacaunya deh. Bandnya The Experience bubar. Terus manajer aslinya, Cass Candler, dari grup British Invasion yang terkenal itu, The Animals, udah cabut juga. Manajer baru dia, si Michael Jeffrey, katanya punya urusan yang sama dengan mafia dan masih banyak utangnya di sana sini. Jadi si Jimmy itu secara nggak langsung juga ngutang sama mafia-mafia itu. Ngutang sama Abang Warkop aja serem ya, apalagi ngutang sama mafia. Terus dia baru aja ditangkap di Toronto gara-gara heroin dan hashish. Ditambah lagi, dia baru tahu kalau dia nggak sengaja jadi bapak dari hasil cinta satu malam. Nah, lu bayangin deh gimana ruwetnya pikiran si Jimmy. Sebenarnya tuh Jimmy tahun itu lagi di puncaknya banget deh, lagi di pucuk. Bisa dibilang dia lagi di puncak kejayaannya setelah penampilannya yang luar biasa di festival musik Woodstock 1 bulan sebelumnya. Sayangnya, band yang dia bentuk buat show itu udah bubar, dan itu bikin dia bingung, kayak kehilangan arah di New York City yang ramai. Dalam keadaan bingung itu, dia mencoba mencari jalan keluar. Akhirnya, dia nyari kesenangan di sebuah klub malam yang namanya Salvation yang baru dikelola oleh mafia New York. Nah, di tempat itu tuh si Jimmy dapat kerjaan. Di malam itu sebenarnya Jimmy sempat nolak tawaran tampil di klub itu. Ya kali bos, abis main di festival gede, tahu-tahu main di klub yang cere banget gitu loh. Menurut dia ya nggak kelas lah. Tapi manajernya Jimmy, Michael Jeffrey, yang punya utang sama mafia, malah ngajak John Robert, yang lebih dikenal dengan nama panggilannya Rico Bono. By the way, Rico Bono ini adalah anggota keluarga mafia Gambino. Jadi manajernya tuh bawa Rico Bono buat meyakinkan Jimmy supaya mau tampil di Salvation. Rico Bono bahkan sampai nembak-nembakin pohon di luar Jimmy buat tunjukin kalau dia serius. Ya, siapa juga yang bisa nolak. Mafia dilawan. Akhirnya Jimmy mau tampil di Salvation dan ternyata dia dapat kepuasan artistik di sana. Dan jadilah dia manggung rutin. Suatu malam, abis tampil di klub itu bareng Gypsy Sun dan Rainbow, band barunya Jimmy, Jimmy ketemu dua pria yang pengen jadi anggota mafia. Terus mereka ngajakin Jimmy pesta dan pakai heroin. Mereka berusaha bikin Jimmy giting sampai parah, biar mereka bisa nyulik Jimmy dan rencana itu kesampaian. Mereka bawa Jimmy ke gedung yang terbengkalai dan tahan dia dengan cara disuntik heroik ke tubuhnya, biar si Jimmy itu tetap dalam pengaruh narkoba. Nah, penculik yang nyulik Jimmy ini nih bukan sembarang penculik. Mereka punya rencana maksa Jimmy buat tanda tanganin kontrak manajemen yang isinya ya, kira-kira mereka bakal ambil sekitar 20% dari pendapatan Jimmy di masa depan. Pinter banget dua mafia ingusan itu. Tapi Jimmy nolak keras buat tanda tangan. Mereka suntikin heroin lagi dan gitu terus. Di klub Salvation, Rico Bono tahu kalau Jimmy mendadak hilang dari klubnya. Dia sih kayaknya udah ada feeling kalau hilangnya Jimmy bisa jadi masalah besar sih buat bisnisnya. Rico Bono dalam keadaan itu ngerasa harus segera mengatasi keadaan tersebut supaya bisnisnya nggak kena imbasnya juga. Rico Bono langsung kontak Michael Jeffrey dan nyari si Jimi Hendrix. Setelah itu, mereka berdua bergerak buat nyari para penculik. Dalam wawancara buat bukunya, American Desperado, My Life from Mafia Soldier to Cocaine Cowboy to Secret Government Asset, Rico Bono nyeritain cuma butuh beberapa kali telepon buat dia dapat nama-nama penculiknya. Canggih. Dan pas tahu siapa mereka, Rico Bono langsung kontak dan ngasih pesan yang bikin ayam jadi auto tulang lunak kalau denger. Lepasin Jimmy atau kalian bakal mati. Jangan satu helai pun, jangan sentuh satu helai pun, jangan lu sentuh satu helai pun rambut afronya. Dengar begitu ya penculiknya langsung gemeteran kali. Mereka lepasin Jimmy yang masih dalam keadaan giting. Kejadian ini cuma berlangsung sekitar 2 hari. Rico Bono bilang kalau Jimmy udah dalam keadaan mabok dan mungkin dia nggak sadar kalau dia diculik. Rico Bono nunggu sekitar semingguan dari kejadian sebelum ngasih penculiknya pelajaran yang nggak bakal mereka lupa. Sampai hari ini nggak ada yang tahu tuh penculik-penculik itu diapain sama Rico Bono. Kalian bisa nebak gak diapain?